ke ibu-ibu ini yang ibu dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jaruhu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi, Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci, kenapa engkau gak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil ya saya datang. Itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan. Apa-apa itu atas nama Allah. Itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu, kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu, orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah takhdok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad engkau jadi pemimpin harus yang adil, nggak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, fama ya'dilu idza lam adil, lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil? Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini ya, mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat, zaman dulu kuat itu artinya memenangkan istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Nabi setelah mengalami Fatu Mekah itu ya mapan.
Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi ke negara. Ya itu sama Nabi malah ya sudah, mental memberi itu mental terbaik, nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan, orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau ndak geremeng, ini dari mantan heroik jadi mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, peminta-minta, itu kan tidak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan nggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biasa saja dia nggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang nggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu, sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah ya, namanya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, mentalnya memberi. Kalau mentalnya memberi itu nggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok nggak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, ditantangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja, memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu. Ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali, dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir enggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumo luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi kiai tadi, nah saya datang ke kamu karena perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah sama kita, baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, mata kuluna inni fa'ilun bikum, apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian, karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya,
Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa. Padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi. La tasriba alikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus izhabu fa antumut tulaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana, karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu sekali janggalin, ya janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu harus berkawan secara baik. Terus ayat fa in karihtumuhunna, jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, anggap saja begitu. Alhamdulillah. Jadi, meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungan terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu lama itu begitu. Ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali, setelah kamu miskin tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh amal ya. Terus dia mulai menggerundel, wah teman-teman saya ngawur sekali, setelah saya miskin tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat, bagus gak kesini katanya. Terus kaget kan dia, kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya iya kan, misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang, pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana ya? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok kodar Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik, dulu semua lelaki melihat, bareng saya itu kukulan, bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau, bawa handuk saja enggak mau, bawa tas saja enggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang, terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan, daripada jadi tonton. Nah di sini tuh kearifan ulama, orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti dosanya enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, pokoknya semua yang dari awal itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah sama. Karena Allah sendiri yang tahu hikmah itu. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman, punya ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Itu saya berkali-kali cerita, ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran ya. Kenapa? Dorang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka tidak akan utang kamu, pinjam mobil kamu, tapi nak seneng. Ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya, nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan anda, yang hormat anda, di belakang tuh merasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti saya wibawa. Buktinya depan saya nggak berani.
Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu tidak uring-uringan cara Jawa itu, karena ilmunya luas, nggak gampang emosi. Jadi ya seperti ini, saya ini kan jam tidur saya kalau saya terganggu ibu-ibu, tapi anggap saja ini rumah umatnya Kanjeng Nabi. Setelah saya pulang tidak saya ganduli, nanti suaminya tersinggung kan, masa ibu-ibu gitu. Ya sudah, kalau mau pulang saja biar suaminya agak cemburu, malah ribet kan katanya. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mandoko bina sodruh falsuduruna ittasaat bi. Orang yang melihat saya itu nggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia nggak bisa nerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, terus banyak yang hasut, ya kita harus maklumi. Di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Kalau kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulen yang mau ngasuti itu siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang cantik harus dimaklumi. Memang suami saya normal gitu. Karena suami sampean terus seneng wong wireng, kukulen, keriting, welek. Ki bojoku iki waras ora kan mestinya. Ya, tapi sampean enggak siap kan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak memaafkan karena mangkel itu ya mangkel dongkol kan, kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf, insya Allah kamu akan menjadi ringan. Terus yang terakhir dawuh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran, tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya kenapa engkau maafkan ya Ahmad, nanti di akhirat itu ada pengumuman, siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silahkan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu fala yaqumu illal afun, kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaafkan. Maka maafkan ini pahalanya besar sekali. Jadi Syawal ini dimulai dari mudah memaafkan, itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Matur nuwun semuanya, dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk, karena yang ngajar sama belajar saya itu. Supaya yang ganggu juga desanya tidak banyak-banyak. jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya nggak lama-lama. Jadi entah masih ditunggu entah enggak ya tidak tahu saya, tapi kan khusnudan lah, masih banyak yang nunggu itu, masih keluarga maksudnya banyak yang nunggu. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah. Jadi tentang berbaik sama tetangga saja, karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sehingga buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya Allah. Mbok anak sampean beweling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lha opo tak sangoni nakal, lha opo tak apiki wong apik mbek aku, nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sama makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakuru wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya waj'alna mutawaddina fika mutahabina fika ya Allah.
waj'alna mimma yansuru dinakal qawim. Allahumma ij'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lam yahzanun warzuqna sidatal qawli wal fi'al warzuqna ri'ayata wa hifz. Allahumma ya Allah ir'afham ya Allah ra'iyata Indonesia wa mahfadhum wa ar'ahum fi ainiratik. Allahumma ya ilahana ya Allah urzuqna rizqan halalan wasi'an barakan 'indik warzuqna ya wa tuma'ninatal qalbi ya Allah ma'ana wa fina ya Allah barik lana ma'ajiranina wa ma'aduyufina wa ma'alimina wa ma'alimina innaka ala kulli syai'in qadir wa annakal haqqus samad waj'alna ghanimin salimin mu'afin min kulli bala'in dunya al akhirah nas'aluka ya wal afa wal afiyah lana wa li ahli Indonesia ya wa amatan wa li a'immatil muslimina wa amatihim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi sira bihi lan ma ilmun apa pengertian satu ilmu ma'rifatul ma'lum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedue iki dawuh male salaka bihi ilmu fala tuti mongko aja taat sira subhanallah mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro bil isyraqi ing dalem nopo nglakoni syirik bil isyraqi nglakoni syirik ilaya kemarin ingsun marji hukum tibali sira kabeh fa ana hukum mongko crita ingsun kum sira kabeh bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh utamalu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziakum mongko malah ingsun kum sira kabeh bihi lan mata malu waladina te wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa amilu lan lakoni sapa ladina sholihati ing boro-boro amal saleh lalu tekhilan nagum wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh iku lalu tekhilan nagum nyektine bakal nglebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat tak lebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing soleh manane al anbiya iki pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali bi an nahsyurahum gambare araf yen to ngire ingsun gumeng para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya maum sertane anbiya lan auliya. Pon iki kula terangaken ya, terus ngendikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil idza, di atas tidak menyakiti. Misalnya ke di wong tuwa mboten nate sampean sadui ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni ku keliru mau gak ngelarani tok tapi nopo. Ora tau ngekeki dhuwit. Mulane do melarat alhamdulillah niki musafir. Manjen santri ku kadang wong tuwa ku parah tenan. Dari alasane sibuk ngiyai nganti ra birrul walidain itu. Keliru niku dadi wong tuwa nomor 1. Kulo niku mboten sombong ya, kulo sering kandha supir kulo khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kulo nanti isin ngajak tamu bercat alumo, jebule mobil kulo ora ono. Karena ada orang peraturan khusus sibuk ora usah pamit. Dados ngeten nggih. Orang larani, lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapiki iku maknane ora sekedar gak nglarani. Dadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboki, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nak ora ngekeki dhuwit ku cek keliru cara pangeran kudune. Napa? Ngekeki. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, nek ora duwe kudu. Ya juga oleh kudu entuk, golek iso ora entuk, ora oleh kok golek tok ora entuk repot, kudu kasil. Wong duwe sepeda motor wae nganti utang-utang kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen duwe sepeda motor kan kredit itu tegang to ora? Tegang. Sawulan golek dhuwit 200, 300 go kredit sepeda motor, mosok go kredit swarga. 300.000 wong tua ora kuat. Panjen gak minat swarga sampeyan. Dadi kudu dikredit, swarga nggih kudu napa? Dikredit. Sampeyan tak critani ya tentang birrul walidain wali birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jan menangi. Manane menangi sak periode.
Ya menangi manane sak periode. Kanjeng Nabi ku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Jadi kena pen ibu swarga kudu ibu syaratnya. Cerewet. Lah yo ngape sowan Nabi ku ora oleh, gara-gara kon ngurusi dene nek sowan Nabi sing ngejak aku. Sopo nak ning ndi yo gendho. Mulane kula nu termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh. Perkarane sowan Nabi dibanding wong tuwa. Wes Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Afdhalul anbiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti ya. Walhasil sampai ibu kabundut, Nabi nggih kabundut. Niku Nabi sempat ngendikan, ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni. Api-api angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Kena ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rojulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rojulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah teng kampung Murad terus pada kampung Qarn. Terus alamatnya itu dia nate dia penyakit baros penyakit nopo kados panu putih terus hilang. Hilang mau diadirham. Kecuali mau ono guling-gilingan mau diadirham. Terus ini satu koin 500-an dulu. Kena ketemu fa'akrihu minnis salam. Aku salamku sampai nodene terus kowe kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepuro kanggo dene. Kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar itu tiap ono rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali enggak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rojulun la yubaruki. Yaqulu na innahu majnun. Ya ana wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dekne wong edan ya. Wong edan iki mergo. Lane kepen dadi wali dan sik sampeyan. Daftar edan sik urutan. Tapi majrun fillah ora edan perkara BPKB ini stres iki. Nggih pancen wonten hadis uzkuru wa hatta yaqulu nawa innahu majnun. Kowe ku ilingo pangeran nganti wong ngomentari kowe napa? Itu. Nah, sampeyan asli rasa napa? Wis napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku jek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar, kok banyak makan, jek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munadhira fi ghairi ana in wa jununu pununu. Edan iku kowe kepengin alim tapi ra sinau, iku ya edan. Kepengin wali tapi ora tirakat. Edan. Kepengin alim tapi ra ikhtiar ngene wae. Edan. Dadi edan wal jununu fununu, edan maceme akeh. Iya formulirnya kata tinggal sampean milih sing jenis dia. Jenenge edan niku napa? Kada, buatan senteng dalan-dalan tok, buatan wonten majnun laila, wonten majnun fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu, nih rumah lagi. Umar itu ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu truk nih, aku sing ngongkon Kanjeng Nabi, terus gelem donga, terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Ujair Uwais Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir, pertama dan terakhir pun sudah nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin wali jenis Haram di edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasanya asli bahasanya riwayat ya. Wong ku nak pengen banget corong Jawa ke edan ketemu iki. Mana niku pengen banget tuh corong Jawa darane apa? Edan ketemu iki. Corong Arab ki mau terjadi majnun laila.
Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiangnya ganteng, bermata biru, terus ketika ketemu terus haram niku jare sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Iku Haram bin Hayyan. Naam. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula, kok Anda tahu nama saya? Ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis nggih kenal, nak ora sejenis nggih mboten napa kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan salaman itu sunnat, ijma'nya ulama salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman nggak sering, semua ulama salaman kadang nggak mau. Nggak maunya itu bukan karena sombong, tadi mau kalau terang nabi sore. Dillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Engkau kowe kadung ino nyucuk, sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujug sombong. Dadi kowe kadung ino nggon ilok nyucuk, sing mbok cucuk nak atine urung bersih dadi nopo? Dadi nopo? Sombong. Mulane dawuh Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya mergo nopo dillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut ino, sing dino rawan kena penyakit apa? Ujug. Ya sombong macam-macam. Itu diantara madzhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni. Makanya beliau menolak salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Gak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah, wasiati beliau itu lucu. Dekne seneng dhewean tapi wasiate alaikum bil jamaah. Yen aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, aku pengen selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi nirukan ulama itu punya sisi kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama punya sisi dua serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyat, banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong repot. Wong kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mestinya jadi wali para pangeran. Para pangeran orientasinya akhirat. Kalau sing sowan apa njaluk donga sugih. Lalu cuma terkenal no meyakini si A itu wali, bareng sowan kok njuk juga njuk jadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk itu. Jadi lucu menurut saya ya gendeng tenan. Ana wong gak ada duit, artinya butuh duit. Ya kok dikei duit. Wong nanti kepen gak ada duit, ora terus duit malah bukei ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikei duit cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Jung? Nah badhe sedekah kiai terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi penes. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalong wis penes. Kok mangkel ya. Mergo tinggo sarana napa penggandaan napa. Wah. Cuma kan lewat modus akhirat. Nah kalau Dimas Kanjeng kan modus ya modus wae. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Uwais Al-Qarni itu legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwih ayane iku hisab. Dek ini nak misalnya balu mangan, ya kudu entek segane. Nak ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisabe. Wis wani gitu.
Oh, karena lane ora usah dadi wali, apa dadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu juga ada pendaftaran nih. Wali kan ada aktop, anjab. Ada wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue mana ke waya anjab, waya aktop, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaknya nopo tiflun. Kecil artinya sekolah cilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Sekolah cilik dolan terus mulai sore mangan, terus dolan jajan. Ya pokoknya dunia ora usah dipikir, wis ono sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali nopo. Tapi kowe daftar itu malah ra masuk. Entah cilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Entah cilik ora duwe nopo? Jawa tadi nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saya naik dewi tapi syaratnya mau orang oleh seneng nopo jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya menwali kutub patok ibumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas, makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo syariat. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya, nanti ini calon mati kafir. Tapi apa orang catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Makanya dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu lebih afdol timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara orang protes dia orang pati Nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi, li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenan ya. Awas kena keliru. Kalau balen malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Pak sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur dene ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah diwali. Nah ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul rodok jajam nak tepak ono sing yakin ke wali. Nek ora tepak darane wong edan kan pilihane padha-padha. Nah niki rukun tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamus sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau kalian malah misalnya kita ngaji fakih, hukumnya roh barang mungkar piye? Siji ngingkari, falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar, reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang mungkar. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik. Dadi Nabi Musa piye terus kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham ta? Paham kan lagi paham Rokin. Mun dhisik tau keliru mesti dene. Paham lah ya wong roh maksiat kok di sabar. Apike ya ora sabar.
Mulanya justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik, li'annahu la yasbiru amungkarin ro'au, dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulanya kalau mau jadi bejenengan insyaallah awalnya aja urip, kalau mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitungnya eksak. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungono kene awas nak salah neraka. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar yen kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyubuhita, binara, baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga, enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Bater. Oh, kalau beri salah Ruhin bater. Iku wong hasud to ngene. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang fikih ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Wah ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantau pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok. Misalnya ngeten. Ono kecelakaan ning dalan, misalnya Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus kita bareng buat dulu, tak kelambinan sih. Kenapa? Kalau kecelakaan kejat-kejat jadi kena tak kelambinan sih, toto-toto sih, nganggu kelambi. Atau orang kelintir, mungkin toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja, mungkin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelambinan sih, langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham belum maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare. Mun Pak kula warai, baru warai lagi kena teh, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwun kangkang sing ngaji kalau mriki nek ana kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadat nang Malioboro. Paham ya? Ketemu nang Sarkem bisa syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid tadusit. Itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya? Soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Salah wonten tiyang biasa kujian ngalor itu, biasa kumpul kebo terus kepengen tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengen anak kula jenengan kawin nang ngeten-ngeten. Bukan kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng ada duit seminggu malih mboten tedas sakniki. Karena kalau enggak dikawinno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu juga. Lah soal dekne nentang kula nggih nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan kok kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya menurut ya kudu karena tadi saiki misalnya jam 2 iku mbok kawekno kok bengi kelon nikah kan nikah sahih kan halal
Tapi nak saya kira kok kawin seminggu kas kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Makanya fokus saya ekstrim nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan. Uang apa kentir banjir atau kecelakaan yang dalam. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong? Nah misalnya kelambi Rugen pas beliau dia orang kecelakaan, terus noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit gitu. Saya mam kebakaran, mau sok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustafa, badhe nyuwun tulung, nganggur boten. Apa? Ini kamu tuh gak gagu, mak lo kebakaran itu serak mati kabeh sama mamu. Lo kudu elek itu lo mah kobong, terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing nang fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kang sinten mawon sing ngaji kula ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning mal yo huru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia salah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid, gak apa-apa nanti mandi, pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya, sampean saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Pun yakin dia pangeran sitok, nggih pun mboten 3 malih nggih setunggal nggih, pun nabine jenengan pun mboten dewa niki nggih Muhammad nggih saning pun nggih pun wis Islam wis ora. Ora kudu bahasa Arab, mboten kudu apa? Bahasa Arab. Biasanya kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai pun. Kula niku kiai napa? Ya. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji sama delok teng kitab Bajuri, teng kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah, ora usah arani murtad, pokoknya napa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi ora usah mbok arani napa? Murtad. Karena enggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak not teh, jebule wong kafir iku mati Pak, iku perkara tenan. Oh perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning Ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambenan, pas ana truk liwat, entek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok kira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambenan sih ana truk liwat. Protes. Mesti pengen ngalah ini saking goblok kita gendut. Wong nak gendut tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saiki wong iku pas ngopi terus mati, mbok gawe kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu, karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Bodoh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kowe nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau senipatin apa proses. Tapi kalau nunggu bengi kelon 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Neraka kene. Wis ora ngeloni, ora rasane. Jadi kudu langsung wehen. Kawin? Ya saat itu juga soal ini saya kawin no. Sekseni sono liwat terus. Sisi loro kene-kene. Ada gue prosesi ya, prosesi gak masalah untuk dulu-dulu diomongi. Niki nek kampung kemarin jam sekian tengisor. Nopo rambutannya Rogen dan sini yang liwat ke kedua temeriku oleh soal terang terus. Jadi gue hebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian, apa wajib
faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai faurian apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Maka ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kaya wong kecelakaan, kejet-kejet, kaya kelabinan sik lagi mbok tulung, jebule truk liwat potos mati. Padahal mau mbok singkirno, kemungkinannya selamat. Karena kejet-kejet tok ora ganti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama andekan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulane ngaji, mulane kula suwun jenengan cita-cita lah. Dia anak sampeyan alim fikih. Dia buatan kudu salim kula kan delok bapak iki tapi jelas dilatih. Karena sebenarnya serana ngalim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih, dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin, mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa, orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisyahadah berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Yang dimintai kita. Harus langsung. Ya apa harus langsung. Eleng-eleng ya. Cuma kula ndak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah niku kula ora cocok. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampai darani napa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen saya ndak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaan Uwais Al-Qarni nggih ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Nek kalau suwun kangkang sing ditakdir sugih, santri kula teng mriki sing ditakdir sugih. Kok yakin dunya wae pangeran. Rasa mbok ana wong langsung kowe kadang sudon mbek sing mbok kei. Wis biasa tetep kuasai kowe tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Uwais Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugeng. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Uwais Al-Qarni niku api-api dia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wabil walidaini kok ihsan. Ini pelajaran bagi kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai itu sementing golek rai ngarepe kiai. Jadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Lan masuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini ra dilakoni tapi semangatnya men apa? Sowan. Ini pelajaran Uwais Al-Qarni. Dene ra sowan nabi tapi filosofi ajaran Nabi Birrul Walidain dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birrul walidain. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang ngelakoni perintah api kiai, ora kok sowan kiai, sowan nomor loro telu saged. Mulane masyhur iku ana sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ala kawalidan wajibnya jihad karena birrul walidain. Kok kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krana demo ndak bisa wong sing jihad derekno Nabi wae. Saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik. Tapi tema-tema ini saya kira menarik. Mereka sampai ini serapati seneng wong tua, kadang nggak wong tua wis problem. Lho kalau nanti lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhirnya jan parah tenan wis. Darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku yo mate Nabi berbuat sepuro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati terus sowan kula Gus wong ibu kula pun mati Gus kula ge muntah kathah. Nek kathah apa? Nggih ngrumat Gus lumpuh macam-macam kula ngrumat muntah. Terus piye? Ya mun dhuwit kula ge terus kathah. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takok terus piye terus? Lha ya terus piye? Terus maksudnya perasaan terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti kula terang. Kowe iku lem kapitalis iki. Ngrumat ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti ke kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga.
Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem ngurmat ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti dhuwitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat, aku serah tertarik nangis kok ngenteni diwarayo. Mestinya nak kowe wong akhirat seneng ngapi wong tua kan apik. Durasine tambah panjang, tambah. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal soleh 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, itu tadi kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Ayo parah. Karena ngentekno duit ra wong tuwa tok masih kowe sehat ngentekno duit. Lah kene rokok ngalung itu dengak-dengak kok ora ngentekno duit. Kowe sumpuk sithik marung, sumpuk sithik macam-macam. Mau kurang ngentekno duit. Soal ngentekno duit aku kudu wong lor, wong waras malah doyan. Mbok wong sing waras sithik ya. Ini biasa ya. Akhirnya jenazah ini pas kula lepas kula matur ngoten, kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahnya dirubah mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nang ngurmat ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, ya akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kayak ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu kalong akeh. Aku wis kalong. Ora saja kok rugen wis kalong piro ben. 50 kan? 50 misalnya swidak kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure swidak tahun saiki lagi kalong 10. Mestinya kita ngurmat caci cilik, umur lagi kalong sih, aku sekalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestinya istilah yang benar wa umri naqisun fikul yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50, berarti sudah kurang. Nah saya ini uang gak kan istilah itu umur itu tambah konting, sudah dikurangi 50 loh. Tapi kalau lagi nanti bantah sampai santri, tapi kan jurah lucu. Misalnya kelahiran 2000, terus saya ini umur 2005 tak kok umur saya ini tambah piro kurang 5 tahun. Ya ono sing bantah ya ono. Ya sing bantah ya goblok tapi iya. Ya saya ini sing bener ya, wes lah sarani tambah lah, tapi keyakinan nopo kurang. Pantas-pantasnya melo-melo goblok semuanya tambah, tapi hatimu pinter mana nih nopo? Mana nih nopo? Riyen ini wonten periode ya kata saya riyen sing alim-alim wonten niku dhisik kok penak udah. Nuwun sewu wonten tiyang sing ditedir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengan kok lumpuh ngene. Kancane nangis dekne guyu, aku kok tangisi piye? Baru kayak lumpuh saya kisah iso maksiat atau iso kelayakan dulu dangdut. Di saya uang pena. Baru kayak lumpuh iso dulu nopo dangdut maksiat. Di saya uang pena. Jadi loro itu dijawab enteng. Saya kira iya aku cok loro iso apa iso golek duit. Bojomu mak ngamus ngono terus bahasan. Bojone ya padha diri cara pandang ya ngono. Mesti ini aku nak selumpuh bujurnya alhamdulillah gak iso wayoan, gak iso boleh demenan kapok. Wah sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, baiknya boleh pokoknya serasa kelayaban, di saya aku koyok gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya di daftar uji angin, zaman itu kacau.